Diperlihatkan seorang ibu di rumahnya wanita ini kita panggil Ruja. Anaknya datang dan bilang apakah aku akan buta. Tentu Ruja bilang bahwa ia akan berusaha untuk kesembuhan mata anaknya itu, si anak kita sebut Russell. Di kamar ketika hendak tidur, Ruja dikagetkan oleh ketukan pintu yang keras. Ketika melihat ke arah lubang pintu ada seorang pria bernama Wicha. Ia mengaku sebagai teman ayahnya Ruja dan mengajaknya untuk pulang kampung sebentar karena ada urusan bisnis. Singkat waktu mereka sudah sampai di rumah peninggalan ayahnya Ruja. Setelah sedikit melihat-lihat kondisi rumah yang menyeramkan itu, Ruja disambut oleh pembantu rumah, ia kita sebut Simbo. Ruja diajak oleh Wicha ke suatu tempat, tentu Russell ingin ikut tetapi lebih baik ia di rumah saja. Ruja dan Pak Wicha sampai di suatu gudang. Wicha memperlihatkan dua lukisan peninggalan ayahnya Ruja dan bercerita bahwa satu lukisan terjual jutaan tetapi tanpa alasan jelas lukisan itu dikembalikan. Dan saat ini satu lukisan yang besar ini juga ditawar jutaan, karena itu Wicha meminta izin ke Ruja untuk menjual lukisan itu dan sedikit memperbaikinya karena ada codet di bagian lukisan. Lalu dengan sangat mudah Ruja mengizinkannya. Di sisi Russell ketika ia berjalan ke arah jendela tiba-tiba selendang merah terurai ke lehernya. Russell pikir itu diberikan oleh Simbo tetapi ketika Simbo melihatnya ia tampak bingung dan demi menyembunyikan aura menyeramkan di rumah ini agar tidak masuk ranah anak-anak, Simbo beralasan untuk mencucinya terlebih dahulu. Russell yang sedang di kamar sendirian dikagetkan dengan pintu-pintu yang menutup sendiri. Kain putih di ruangan depan membuat Russell ingin mengambilnya, namun ibunya datang di sana. Paginya Russell menghilang, tentu Ruja panik setengah mati. Ia mencari kemana-mana sampai ke gudang dan tiba-tiba kain putih muncul menerkam Ruja. Walaupun panik disertai tindakan yang impulsif dan terikan yang tidak berarti, untung saja ia lolos dan langsung bergegas keluar. Di luar ternyata Russell dibawa oleh seorang pria. Ia yang bertugas memperbaiki lukisan dan di perjalanan kemari tak sengaja menemukan Russell yang sedang bermain di hutan sendirian. Tentu Ruja marah karena Russell ceroboh pergi sendirian keluar rumah, tetapi anehnya Russell beralasan bahwa ia pergi bersama seorang wanita. Sesampai di rumah, Ruja diajak oleh pelukis itu untuk mengunjungi gudang melihat sesuatu. Di gudang, pelukis menjelaskan kerusakan yang parah. Ketika si pelukis mencongkel sedikit di bagian retakan, ternyata ada lukisan lain di baliknya. Ruja ngotot untuk segera mengembalikannya semula, tetapi si pelukis bilang bahwa ini bagian dari perbaikan. Si pelukis berpikir bahwa Ruja tampak takut lukisan ini berhantu. Dengan itu si pelukis menjelaskan bahwa tidak ada hantu, itu hanya mitos. Sesampainya di rumah, Ruja menemukan kertas jatuh ke lantai. Entah apa di kertas itu, Ruja langsung mencari Russell dan ia menemukan Russell sedang bersama Simbo. Ruja marah di sana dengan alasan jangan memainkan hal-hal yang kotor, takut kuman, sambil membawa Russell ke kamar. Ketika mencuci muka, ia dikagetkan oleh Russell yang berteriak. Ketika Ruja menanyakan hal itu, Russell bilang ada seseorang di bawah kasur. Di ruang tamu si pelukis juga ada di sana. Si pelukis kita sebut saja Tim. Tim memberikan Russell geleng kaki yang konon dapat mencegah setan. Katanya gak percaya setan tapi dia sendiri megang jimat aneh ini orang. Tim mengajak mereka berdua ke gudang. Russell tidak diizinkan oleh Ruja untuk melihat lukisan itu dengan alasan lukisan seram. Ruja diperlihatkan Tim dengan lukisannya yang ternyata ada lukisan lain di belakang. Tentu saja Ruja marah karena Tim merusaknya, dengan begitu ia memaksa pulang saja. Di perjalanan pulang, tiba-tiba mobil mereka mogok. Russell melihat sesosok wanita di jendela dan tiba-tiba Ruja dan Tim panik dengan Russell yang menghilang, lantas mereka mencarinya sampai ke hutan. Di sisi Russell ternyata ia mengikuti sosok yang menyerupai ibunya, namun secara mengejutkan ia ditangkap dari belakang.
Di sisi Ruja akhirnya ia menemukan Russell yang sedang disekap oleh Simbo. Simbo berkata bahwa Russell harus mati, jika tidak maka ia akan selalu dihantui oleh iblis itu. Kilas balik terlihat Simbo yang terdesak dan meminta agar iblis itu tidak mengganggunya. Kemudian iblis itu menugaskan Simbo untuk membunuh Ruja dan keluarganya. Cekcok antara Ruja dan Simbo terjadi, untungnya Simbo digentus oleh Tim dan ia pun tewas. Mereka bertiga kembali ke gudang. Di sana Ruja ingin merobek lukisannya, tapi Tim menghentikannya. Lampu mati dan menyala kembali, diikuti dengan suara Russell yang berkata bahwa dengan merusak lukisan itu tidak akan bisa membebaskannya dari kejahatan keluarga Ruja. Di sini Russell kesurupan dengan sorot mata yang berubah. Ia menerkam Ruja dan mencekiknya dengan kekuatan goib. Ia juga mementalkan Tim. Ruja menampar Russell dan dengan itu akhirnya menyadarkan kesurupannya. Tidak sampai di situ, tiba-tiba lukisannya berubah dan sosok seram kedap-kedip muncul dari lukisan itu dengan kurang seram. Ruja dan Pak Wicca terlihat diikat oleh Tim. Kilas balik dimulai. Ini komplotan bapaknya Ruja dan Pak Wicca juga hadir di sana dalam proyek lukisan model wanita dengan beberapa pria di sisinya, dan wanita itu ternyata adalah ibunya Tim. Dengan begitu lantas Tim membalas dendam kepada Pak Wicca karena ia termasuk dalam komplotan yang membuat ibunya ternodai buaya ganas menjijikan. Kembali di masa kecilnya Tim, ia sebenarnya berteman dengan Ruja. Tapi Ruja didoktrin oleh ibunya untuk jangan berteman dengan keluarga itu karena gara-gara keluarga itu ayahnya jadi Bang Toyib melukis mulu gak pulang-pulang. Maka dari itu Ruja jangan pernah melihat mereka dan jangan pernah menghiraukan mereka. Di sisi ayahnya Ruja sebagai pelukis gila, ia mengikat model dengan tali dan menggantungnya, tentu saja itu membuatnya tercekik. Tim kecil sebagai anak melihat hal itu hendak menolong ibunya, tetapi tentu saja ia tidak bisa apa-apa. Satu-satunya yang bisa menolong adalah Ruja kecil yang ternyata juga ada di sana. Karena dia anak dari pelukis gila ini, harusnya Ruja bisa menghentikan ayahnya dan melepaskan ibunya Tim. Tetapi karena doktrin ibunya yang sudah kuat, Ruja menghiraukan hal itu bersamaan dengan ibunya yang datang mengajaknya pergi. Karena itulah akhirnya ibu dari Tim meninggal dunia. Dari situ saat ini Tim berniat membalas dendam pada Ruja. Ia akan melukis anaknya dan menyiksanya. Untungnya ketika Tim hendak mengambil sesuatu dalam tas, ia tergigit ular kobra. Kesempatan itu dimanfaatkan Ruja untuk mengambil cutter dan memotong talinya. Perkelahian pun terjadi. Ruja dicekik oleh Tim, untung ia menusuk kakinya dengan pisau dan sekarang Tim punya pisau. Ia membabi buta menyerang Ruja, tapi Ruja berhasil memanfaatkan barang sekitar untuk melawan dan akhirnya ia berhasil memojokkan Tim sekaligus membakarnya. Ruja dan Russell keluar dari gudang yang mulai terbakar itu dan langsung mengendarai mobil untuk pergi dari sana. Kemudian film ini pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka silahkan like, dan jika kalian ingin channel ini terus berkembang silahkan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.